Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadita Zarani Kuswara dengan NIM 3 digit terakhir 044. Di sini saya akan menjelaskan terkait elips. Nah, di sini ada definisi elips. Elips ialah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu atau fokus F dan terhadap garis tertentu direktriks D tetap, yaitu sama dengan E, dan E kurang dari 1. E di sini adalah eksentrisitas. Nah, ini tuh hampir sama dengan parabola. Pada eksentrisitas parabola itu kan E sama dengan 1. Kalau di elips itu E kurang dari 1. Nah, sekarang perhatikan gambar di sini. Gambar di samping dengan F. F ini adalah fokus dan D direktriks. P ke P, P aksen itu jarak P ke direktriks D. P pada elips, maka PF per PP aksen sama dengan E kurang dari 1. Selanjutnya melukis elips. Jika direktriks D1 di sebelah kiri V2 dan berjarak 2 satuan, maka fokus F1 pada FT dengan V kuadrat F1 per V2F1 per V2T1 sama dengan setengah atau 1/2. Maka akan menghasilkan elips. Jadi setiap elips memiliki 2 fokus dan 2 direktriks. Untuk langkah-langkah melukis elips, yang pertama, buat garis T1 yang tegak lurus dengan D1 ini dan D2 ini. Kemudian tentukan titik V1 dan V2 pada garis T1 T. Sedemikian sehingga V1 F per V1 T sama dengan 1/2 dan V2 V1 per V2 T1 sama dengan 1/2. Jadi titik V1 ini dan V2 pada elips. Kemudian buat garis G1, G2, G3, G4, dan G5 masing-masing sejajar dengan D. Dan memotong garis FT berturut-turut pada A sama dengan F, kemudian B, C, D, E, dan E sama dengan F1. Selanjutnya, yang keempat, buatlah lingkaran F setengah AT sehingga memotong G1 di A1 dan A2. Jadi A1 F per AT sama dengan A2 F per AT sama dengan 1/2. Maka titik A1 dan A2 ini terletak pada elips. Selanjutnya buatlah lingkaran F, 1/2 BT sehingga memotong G1 di A1 dan memotong G1 di B1 dan B2. Jadi B1 F per BT sama dengan B2F per BT sama dengan setengah. Maka titik B1 dan B2 ini terletak pada elips. Begitu juga pada menentukan pada C, D, dan E. Caranya sama seperti 4 dan 5 ini. Sehingga diperoleh titik-titik C1, C2, D1, D2, E1, dan E2 yang semuanya terletak pada elips. Kemudian
Hubungkan titik-titik yang diperoleh dari langkah 2, langkah 4, langkah 5, dan langkah 6 sehingga akan diperoleh lengkungan tertutup yang disebut dengan elips dengan E sama dengan setengah atau 1/2. Selanjutnya ada istilah-istilah pada elips di mana F1 dan F2 disebut fokus, D1 dan D2 ini adalah direktrix. Jika P pada elips, maka PF1 per jarak P ke D1 sama dengan PF2 ke jarak dibagi jarak P ke D2 sama dengan E itu eksentrisitas yang E-nya itu kurang dari 1. Kemudian F1, F2, T1, T2 ini adalah puncak elips dan O adalah pusat elips di mana OV1 sama dengan OV2. OV1 sama dengan OV2 ini adalah A dan OF1 sama dengan OF2 sama dengan C dan OT1 sama dengan OT2 sama dengan B ini. Nah, V1, V2 dan T1, T2 disebut sumbu simetri. Sumbu simetri yang memuat fokus disebut sumbu panjang V1, V2 dengan V1, V2 sama dengan 2A karena O ke V1 kan A dan O ke V2 itu juga A, maka dijumlahkan menghasilkan 2A. Sumbu simetri yang tidak memuat fokus disebut sumbu pendek, yaitu T1 dan T2 dengan T1. T2-nya adalah 2B, di mana O ke T2 kan B dan O ke T1 B, maka dijumlahkan menghasilkan 2B. Selanjutnya, tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus. Yang ketujuh, tali busur fokus yang tegak lurus sumbu panjang disebut latus rectum. Dalam hal ini, ruas garis AB dan ruas garis CD adalah latus rectum. Ruas garis penghubung fokus dengan titik pada elips disebut jari-jari fokus. Nah, ini masuk ke persamaan umum elips. Misalkan, diketahui pusat dari elips yaitu titik P, alfa, beta, sumbu panjang terletak pada sumbu X, sumbu pendek terletak pada sumbu Y. Fokus F1 yaitu alfa plus C, beta. A adalah setengah sumbu panjang, B adalah setengah sumbu pendek, dan E adalah eksentrisitas elips. Persamaan umum elips dapat dicari dari keterangan yang diketahui tersebut, yang ini. Kemudian perhatikan gambar di bawah ini. Untuk mencari persamaan direktris, PF1 kan sama dengan C dan PV1 itu sama dengan A, di mana A lebih dari C. V1 itu alfa ditambah A, beta, dan V2 alfa min A, B pada elips. Sehingga V1 kali F1 per V1 kali D sama dengan E. Sehingga menjadi A min C per PD min A sama dengan E, di mana A min C sama dengan E kali PD min A. Ini adalah persamaan 1. Kemudian V2-nya V2 kali V1 per V2 kali F1 per V2 kali D sama dengan E, di mana A plus
C per PD plus A sama dengan E. A plus C sama dengan E kali PD plus A. Ini persamaan duanya. Kemudian dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini dijumlahkan. Dan diperoleh 2A sama dengan 2E PD menjadi A sama dengan E PD dan PD sama dengan A per E. Persamaan 1 dan 2 dikurangkan, maka diperoleh 2C sama dengan 2E A kemudian menjadi C sama dengan E kali A. Jadi persamaan direktrix D1 adalah X sama dengan alfa plus A per E. Selanjutnya mencari hubungan antara A, B, dan E. Ini ada T1 F1 per T1 T aksen ya. Sama dengan T1 F1 per PD sama dengan E, di mana menjadi T1 F1 sama dengan EPD dan kemudian sama dengan E kali A per E sama dengan A. Nah, di sini PT1 kuadrat sama dengan T1 F1 kuadrat dikurangi PF1 kuadrat, di mana PT1 ini adalah B kuadrat dan T1 F1 kuadrat ini adalah A kuadrat, dikurangi PF1 ini adalah C kuadrat. Kemudian B kuadrat sama dengan A kuadrat, nah C-nya tadi udah diketahui, C-nya udah diketahui EA. Berhubung ini kuadrat, jadi dikuadratkan menjadi A kuadrat kali E kuadrat. Kemudian B kuadrat, A kuadrat dikeluarkan, menjadi B kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 min E kuadrat. Kemudian menemukan kembali persamaan umum elips. Misalkan titik K, XK, YK. Pada elips F1 alfa plus C, beta dan KK aksen adalah jarak K ke direktrix D1. Maka K aksen alfa plus A per E, YK. F1K per K aksen sama dengan E. Kemudian menjadi F1K itu sama dengan E K aksen. Dimana F1-nya kan ini XK min F1-nya ini alfa plus C kuadrat ditambah YK min beta kuadrat. Sama dengan E ini akar XK min alfa plus A per E kuadrat plus YK min YK kuadrat. Kemudian akarnya, supaya akarnya hilang, ini dikuadratkan, kedua ruas dikuadratkan, sehingga menjadi XK min alfa min C kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan E kuadrat XK min alfa min AE kuadrat. Kemudian dioperasikan dengan mengkuadratkan semuanya sehingga menghasilkan XK min alfa kuadrat min 2 kali XK min alfa kali C plus C kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan E kuadrat kali XK min alfa kuadrat min 2 alfa per E kali XK min alfa kuadrat plus A per E kuadrat. Kemudian dikelompokkan XK min A kuadrat plus YK min beta kuadrat min 2C XK min alfa plus C kuadrat sama dengan ini dikalikan ya, sehingga menjadi ini XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat min 2C XK min alfa plus C kuadrat sama dengan
E kuadrat kali XK min alfa kuadrat min 2AE kali XK min alfa plus A kuadrat. Selanjutnya, ini E-nya dipindah ruas ke kanan dan min 2C ini pindah ruas ke kiri sehingga menghasilkan XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat min E kuadrat kali XK min alfa kuadrat sama dengan 2C kali XK min alfa min C kuadrat min 2AE kali XK min alfa plus A kuadrat. Nah, kemudian 1 min E kuadrat dikali XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan 2C XK min alfa min C kuadrat min 2C kali XK min alfa plus A kuadrat. Ini sama dengan yang ini. Kemudian 1 min E kuadrat dikali XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Nah, ini 1 min E kuadrat dikali XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat min C tadi kan sudah ditemukan ya, itu EA, jadi C-nya ini diturunkan EA lalu dikuadratkan menjadi EA kuadrat. 1 min E kuadrat X dikali XK min alfa kuadrat plus YK min beta kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 min E. Sehingga menghasilkan XK min alfa kuadrat per A kuadrat selanjutnya menghasilkan XK min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah YK min beta kuadrat per A kuadrat dikali 1 min E sama dengan 1. Kemudian XK min alfa kuadrat per A kuadrat plus YK min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, karena pengambilan titik K sebarang pada elips, maka jika koordinat titik K dijalankan, maka itu diperoleh X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat plus 1. Dengan cara yang sama seperti tadi, untuk direktrix D2 dan fokus F2 akan diperoleh X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi, persamaan umum elips dengan pusat P, alfa, beta, dan sumbu-sumbunya itu sejajar dengan sumbu koordinat dengan A lebih dari B adalah X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat plus per B kuadrat sama dengan 1. Ini untuk elips horizontal, untuk persamaan elips horizontal. Lalu untuk elips vertikalnya dengan cara yang sama, maka persamaan umum elips dengan pusat P, alfa, beta dengan sumbu sejajar dan sumbu koordinat A kurang dari B. Tadi kan A lebih dari B, maka elipsnya horizontal. Kalau A kurang dari B itu elips vertikal dengan persamaannya X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jika pusat dari elips P 0,0 dan A lebih dari B, maka persamaan umum elips adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah elips horizontal. Jika pusat dari elips P 0,0 dan
A kurang dari B, maka persamaan umum elipsnya X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, itu elips vertikal. Nah, ini di sini ada istilah-istilah dan sifat-sifat pada elips dengan pusat alfa, B adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama titik pusat di alfa, beta. Nah, untuk fokus F1, alfa plus C, beta dan F2 alfa min C, beta dengan A lebih besar B dan C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jika A kurang dari B dan C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat, maka F1 alfa, B plus, beta plus C dan F2 alfa, beta min C. Untuk eksentrisitas E sama dengan C per A jika A-nya lebih dari B dan E-nya dan E sama dengan CB jika jika A kurang dari B. Selanjutnya, direktrix D1 persamaannya X sama dengan alfa plus AE dan D2 persamaannya X sama dengan alfa min A per E jika A lebih dari B. D1 persamaannya Y sama dengan beta plus B per E dan D2 persamaannya Y sama dengan beta min B per E jika A kurang dari B. Untuk sumbu X dan sumbu Y adalah sumbu simetri. Jika A lebih dari B, maka sumbu X-nya itu sumbu panjang dan sumbu Y itu sumbu pendek. Nah, kebalikannya, jika A kurang dari B, sumbu X-nya itu sumbu pendek dan sumbu Y-nya sumbu panjang. Untuk lotus rectum, X sama dengan alfa plus C dan X sama dengan alfa min C jika sumbu X adalah sumbu panjang. Jika sumbu Y sumbu panjang, maka Y sama dengan beta plus C dan Y sama dengan B min C adalah lotus rectum. Untuk titik puncak elips yaitu titik potong elips dengan sumbu-sumbu simetrinya yaitu yaitu A plus alfa, beta, kemudian A, alfa min A, beta, lalu alfa, B plus beta, dan alfa, beta min B. Selanjutnya, untuk persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya. Nah, di sini misalkan persamaan garis dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus P dan persamaan elips itu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Untuk absis titik potong antara garis dan elips ini diperoleh dari X kuadrat, dari persamaan elips ini, X kuadrat per A kuadrat, Y-nya sudah diketahui yaitu MX plus P, jadi kita substitusikan Y-nya menjadi MX plus P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini seluruhnya ini dikali dengan A kuadrat B kuadrat, sehingga menjadi B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat kali MX plus P kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Kemudian MX plus P kuadrat ini dikuadratkan sehingga menghasilkan B kuadrat X kuadrat plus A kuadrat dikali M kuadrat X kuadrat plus 2MXP plus P kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Kemudian B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat kali X kuadrat plus 2A kuadrat MPX plus A kuadrat P kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Ini adalah persamaan satunya. Nah, karena garis Y sama dengan MX plus P akan menyinggung elips
X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka titik potong harus berhimpit. Hal ini terjadi jika diskriminan dari persamaan 1 itu sama dengan 0. Nah, untuk diskriminannya ini, rumusnya B kuadrat min 4AC. Di sini, ini B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat ini sebagai A-nya, dan 2A kuadrat MP ini sebagai B, dan A kuadrat A kuadrat P kuadrat min A kuadrat B kuadrat ini sebagai C-nya. Nah, kemudian dimasukkan ke rumus diskriminan dengan B kuadrat min 4AC menjadi 2A kuadrat MP kuadrat min 4 dikali B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat dikali A kuadrat P kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Kemudian dioperasikan dengan mengkuadratkan, yaitu menghasilkan 4A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat min 4B kuadrat A kuadrat P kuadrat plus 4B pangkat 4 A per A kuadrat min 4A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat ditambah 4A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Kemudian ini semuanya dikali dengan enggak. Ini kan ada yang sama, yaitu 4A pangkat 4M kuadrat B kuadrat dengan min 4A pangkat 4M kuadrat B kuadrat. Jadi ini bisa dicoret, jadi hilang. Sehingga tinggal min 4B kuadrat A kuadrat P kuadrat plus 4B pangkat 4 A kuadrat plus 4A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Kemudian seluruhnya ini dibagi 4 B kuadrat A kuadrat sehingga menghasilkan min 4 kuadrat plus B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat sama dengan 0. Kemudian min P kuadrat ini pindah ruas menjadi positif, yaitu P kuadrat plus P kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Kemudian sehingga menjadi P kuadratnya untuk menghilangkan kuadrat ini diakarkan sehingga menjadi P sama dengan plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Jadi persamaan garis singgung dari persamaan elips X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus minus B kuadrat plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Dengan cara yang sama, diperoleh persamaan garis singgung pada elips yang berpusat P alfa, beta, yaitu X min A kuadrat, X min alfa kuadrat per A kuadrat plus Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dengan gradien M-nya adalah Y min beta M, Y min beta sama dengan M kali X min alfa plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat kali M kuadrat. Nah, untuk persamaan garis singgung elips, jika diketahui titik singgungnya, mencari persamaan garis singgung pada elips dengan titik singgungnya yaitu T, X1, Y1, misal persamaan elipsnya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per beta kuadrat sama dengan 1, dan dan titik P-nya X2, Y2 merupakan suatu titik pada elips, maka berlaku X2 kuadrat per A kuadrat ditambah Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1.
dikalikan sehingga menjadi B kuadrat X2 kuadrat ditambah A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini adalah persamaan 2. Karena titik T X1, Y1 pada elips, maka berlaku X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau B kuadrat X1 kuadrat ditambah A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini adalah persamaan 3. Dari persamaan 2 dan 3 ini diperoleh B kuadrat X2 kuadrat ditambah A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan B kuadrat X1 kuadrat ditambah A kuadrat Y1 kuadrat. Kemudian menghasilkan min B kuadrat dikali X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan A kuadrat dikali Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. Ini X1 kuadrat min X2 kuadrat ini dipecah sehingga menjadi min B kuadrat dikali X min X2 kali X1 plus X2. Nah, Y1 kuadrat min Y2 kuadratnya juga dipecah sehingga menghasilkan A kuadrat dikali Y1 min Y2 dikali Y1 plus Y2. Sehingga menjadi min B kuadrat dikali X1 plus X2 per A kuadrat dikali Y1 plus Y2 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2. Ini adalah persamaan 4-nya. Selanjutnya, persamaan garis PT yang sudah dijelaskan tadi adalah Y min Y1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 dikali X min X1. Ini adalah persamaan 5 dari persamaan 4 ini. Dengan persamaan 5, maka diperoleh Y min Y1 sama dengan min B kuadrat dikali X1 plus X2 per A kuadrat dikali Y1 plus Y2 dikali X min X1. Ini adalah persamaan 6-nya. Nah, jika P mendekati T sedemikian hingga P berimpit dengan T, maka X2 sama dengan X1 dan Y2 sama dengan Y1. Sehingga persamaan 6 tadi itu menjadi Y1 Y min Y1 sama dengan min B kuadrat per A kuadrat dikali 2X1 per 2Y1 kali X min X1. Dikalikan menghasilkan Y min Y1 dikali A kuadrat Y1 sama dengan min B kuadrat X1 dikali X min X1. Nah, ini dikalikan pelangi sehingga menghasilkan A kuadrat Y1Y min A kuadrat kali Y1 sama dengan min B kuadrat X1X plus B kuadrat X1 kuadrat. Kemudian dikelompokkan menjadi B kuadrat X1X plus A kuadrat Y1Y sama dengan B kuadrat X1 kuadrat plus A kuadrat Y1 kuadrat. Kemudian menghasilkan X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat. Ini adalah persamaan 7-nya. Karena X1 kuadrat per A kuadrat plus Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan 7-nya menjadi X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi persamaan garis singgung pada elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan titik singgungnya T T X1, Y1 adalah X1X per B X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Untuk elips yang persamaannya X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, persamaan garis singgungnya dengan titik singgung X1, Y1 adalah
X1 min alfa dikali X min alfa per A kuadrat ditambah Y1 min beta dikali Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya, persamaan garis singgung elips melalui satu titik di luar elips. Untuk mencari persamaan garis singgung pada elips yang melalui titik T, yaitu X0, Y0 di luar elips, misalkan persamaannya itu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dan titik A itu X aksen, Y aksen suatu titik singgung. Persamaan garis singgung di titik Persamaan garis singgung di A adalah X aksen X per A kuadrat plus Y aksen Y per B kuadrat sama dengan 1. Karena titik A pada elips maka memenuhi X aksen kuadrat per A kuadrat plus Y aksen kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1 untuk persamaan 8-nya. Nah, karena garis singgung melalui titik T, maka memenuhi X aksen 0, X aksen kali X0 per A kuadrat ditambah Y aksen kali Y0 per B kuadrat sama dengan 1. Ini adalah persamaan 9. Nah, dari persamaan 8 dan 9, maka dapat dicari X aksen dan Y aksennya, sehingga akan memperoleh persamaan garis singgungnya. Nah, untuk lebih detailnya, kita ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal yaitu garis Y sama dengan X akar 6 memotong elips X kuadrat plus P4Y kuadrat min 16 sama dengan 0 pada dua titik. Carilah persamaan garis singgung di titik-titik potong tersebut. Jawab, X kuadrat plus 4Y kuadrat min 16 sama dengan 0. Ini dijadikan seperti yang ini persamaan elipsnya, sehingga menjadi X kuadrat per 16 hanya X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Untuk koordinat titik potong garis dengan elips dicari sebagai berikut. Untuk persamaan satunya kan X kuadrat plus 4Y kuadrat min 16 sama dengan 0. Untuk persamaan duanya, Y sama dengan X akar 6. Nah, di sini bisa menjadi X kuadrat plus 4, Y-nya kan X akar 6. Kita masukkan Y-nya X akar 6 kuadrat min 16 sama dengan 0. Y-nya X akar 6. Kemudian menghasilkan X kuadrat plus 24X kuadrat sama dengan 16. Ini kan X kuadrat ditambah 24X kuadrat, hasilnya 25X kuadrat. Kemudian dipindah ruaskan, sehingga X kuadrat menghasilkan 16 per 25 ini. Kemudian persamaan duanya tetap, yaitu Y sama dengan X akar 6. Dari X kuadrat sama dengan 16 per 25 ini, dibagi, pembilang penyebut dibagi mohon maaf, ini X kuadrat sama dengan 16 per 25 untuk menghasilkan X-nya itu diakarkan sehingga menghasilkan 4 per 5 dan Y-nya 4 per 5 dan Y-nya kan tadi X akar 6. X-nya sudah diketahui 4 per 5 sehingga dimasukkan ke Y yaitu 4 per 5 akar 6. Kemudian X sama dengan min 4 per 5 dan Y sama dengan min 4 per 5 akar 6. Jadi titik potong antara garis dengan elips adalah di titik 4 per 5, 4 per 5 akar 6. Dan min 4 per 5, min 4 per 5 akar 6. Persamaan garis singgung di titik 4 per 5, 4 per 5 akar 6 adalah dimasukkan ke rumus yang ini menjadi 4 per 5X
per 16 ditambah 4 per 5 akar 16Y per 4 sama dengan 1. Sehingga disamakan penyebut, menghasilkan, lalu dioperasikan, maka menghasilkan X plus 4 akar 6Y sama dengan 20. Dan persamaan garis singgung di titik min 4 per 5, min 4 per 5 akar 6 adalah X plus 4 akar 6Y sama dengan 20. Nah, demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.